Kemudian juga sebagian orang tokoh atau yang lainnya terbedaya dengan akhirnya jadi jatuh derajatnya tatkala ikut-ikutan mengeser semua berita yang masuk. Ada berita dia segera share. Ternyata sudah yang followersnya sudah baca sekian banyak, berita hoax misalnya. Ya benar. Atau sedikit-sedikit ada masalah segera dikasih analisa. Ada permasalahan besar sedikit-dikit tidak dia gatal harus kasih analisa, harus komentar. Kalau nggak komentar nggak bisa tidur, harus komentar. Siapa ada masalah harus komentar. Supaya apa? Supaya followersnya terus. Ustaz ini bagus, komentar terus. Tidak semua harus kita komentar. Ada permasalahan. Kalau Anda mau komentar itu seharusnya dibikin muktamar mungkin berbulan-bulan mempelajari masalah ini baru bisa keluar solusi yang benar. Ini baru keluar masalah pagi hari, sore sudah bikin komentar. Jangan sore ya, baru keluar langsung bikin komentar. Akhirnya apa? Mungkin orang-orang yang bodoh-bodoh orang ini hebat, tapi orang-orang yang cerdas tahu ini orang bahlul. Begitu ceroboh. Orang-orang awam senang seperti itu, followersnya senang, bertambah followersnya. Tapi orang-orang yang ngerti ini nggak benar seperti ini. Maksud saya menyampaikan ini bahwasanya fitnah medsos ini bukan hanya menimpa orang awam, bahkan semua orang ya. Orang-orang yang panutan, para ustadz, para dai, ya, para pejabat, para tokoh yang seharusnya mereka bisa menjaga diri, akhirnya terjebak juga dalam aliran media sosial tersebut. Dikarenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar ya, bahwasanya umur kita, waktu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang waktunya maksudnya. Kemana dia habiskan waktunya tersebut. An syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Jadi umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita banyak kita gunakan untuk media sosial, banyak sekali, terbuang-buang. Banyak. Sehingga akhirnya untuk kebaikan kita tidak bisa lakukan. Terutama banyak orang ya, untuk medsos dia sisihkan waktu yang begitu banyak. Untuk baca Quran enggak sempat. Sehari bisa jadi 1 lembar pun tidak dia baca. Satu halaman pun tidak dia baca. Sementara wall orang dia baca, betapa banyak wall orang dia baca. Berpindah dari satu akun ke akun yang lainnya. Ukhti ini, ukhti anu, ukhti ini, ukhti anu. Yang laki-laki. Cari ukhti, akun ukhti. Yang akhwat sama. Cari abu ini, abu anu. Berwol-wol dia lihat, sementara sehalaman Al-Quran tidak dia baca. Habis. Orang sibuk dengan HP, sampai seminggu lewat tidak telepon orang tuanya. Jangan seminggu, sebulan tidak telepon orang tuanya. Hari-hari berlewat tidak telepon orang tuanya. Tidak silaturahmi. Kapan menjenguk ibunya, kapan menjenguk adiknya, kakaknya. Waktu untuk medsos luar biasa. Untuk buat status, untuk mengecek berapa yang like. Waktunya terus jalan. Tidak berhenti. Padahal semua waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, kalau Anda membuka akun, ingat ya. Kalau Anda membuka akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram, berarti Anda telah membuka pintu hisab yang baru. Harusnya Anda tidak dihisab dari sisi ini, Anda akan dihisab dari sisi ini. Dan ingat, semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda dengar akan dihisab. Semua yang Anda ucapkan akan dihisab. Semua yang Anda tulis dalam status akan dihisab. Semua yang Anda publish akan dihisab. Semua yang Anda komentari akan dihisab. Dicatat. Meskipun komentarnya sudah Anda hapus, akan tetap tercatat di Lauhil Mahfuz. Tercatat di catatan malaikat. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua komentar, ya. Semua status. Semua uploadan, semuanya akan dicatat. Maka kalau bisa Anda tidak punya akun lebih baik. Ustaz punya akun enggak? Saya punya jelas. Saya punya akun Facebook, Twitter, Instagram enggak ada orang yang bikinnya. Sudah orang yang jalani, saya enggak buka. Kalau akun Facebook ada karena saya harus ya tulis sesuatu di situ. Tapi saya katakan kalau bisa tidak punya akun lebih baik, karena kalau Anda buka akun berarti Anda buka pintu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat catatan amal, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Catatan amal yang akan ditambahkan pada hari kiamat kelak, suatu pun tidak ada yang ditinggalkan, semua dicatat, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang jelas maupun yang detail, semuanya akan dinampakkan pada hari kiamat kelak. Semuanya. Hati-hati. Sudah berapa tahun Anda punya akun Twitter? Hisabnya udah panjang banget ya. Orang aja punya Twitter 1 bulan sudah berapa banyak hisab yang akan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Instagram ya, berapa banyak hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tidak punya akun lebih baik. Tapi kalau punya silakan, tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan gunakan kecuali untuk kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, di mana kalau sedang terjadi fitnah, maka sikap kita seperti apa? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, inna baina yadayya as-sa'ah fitanan ka qita'il laili mudlim. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah-fitnah besar, bagaikan malam yang gelap gulita. Artinya di saat itu orang tidak tahu mana benar mana salah, ikut-ikutan. Banyak orang terjerumus dan ikut-ikutan. Kata Nabi SAW, lanjutannya, yusbihul rajulu fiha mu'minan, seorang laki-laki di pagi hari sosoknya adalah orang beriman, wa yumsi kafira, tiba sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, dan ada orang yang tiba sore hari mu'min, wa yusbihu kafira, di pagi hari sudah kafir. Kata Nabi SAW, al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Pada saat itu terjadi, kita tidak tahu mana benar, mana salah. Banyaknya simpang siur informasi yang terjadi. Sudah fitnah. Maka kata Nabi SAW, orang yang duduk di saat itu lebih baik dan lebih terjaga dibandingkan orang yang berdiri. Wal qa'imu khairu minal mashi. Yang berdiri diam di tempat lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairu minas sa'i. Orang yang berjalan biasa lebih baik daripada orang yang sibuk mencari tahu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, faqassiru isiyikum waqta'u awtharakum wadribu bisuyufikum al-hijara fa in dakhala ala ahadikum falyakun ka khairi ibni Adam. Artinya, di saat itu terjadi, maka patahkan busur-busur kalian. Putuskan tali-tali busur kalian. Pukulkan pedang-pedang kalian ke batu. Maksudnya tumpulkan. Jika salah seorang di antara kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik. Maksudnya si Habil. Kan dia dibunuh oleh Qabil, gitu kan. Nah di saat itu, sebenarnya saudaranya sudah pegang batu tuh. Si Qabil sudah mau bunuh Habil. Habil tidak melawan. Cuma diingatkan, jangan. Surah Al-Ma'idah menjelaskan masalah itu kan. Jangan, bertakwa kepada Allah. Ya. Salah yang kamu lakukan. Enggak, saya enggak mau tahu. Akhirnya dilempar batu sampai dia menyesal. Dan akhirnya dia menanggung dosa semua orang yang membunuh setelah itu. Tapi ini sabda Nabi SAW. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini nanti akan datang menjelang hari kiamat banyak fitnah-fitnah. Banyak fitnah yang terjadi. Nanti kan kita kuatkan dengan banyak riwayat-riwayat lain ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat orang simpang siur bingung. Ya. Ini benar atau salah enggak? Kalau kita kerucutkan, kalau ada sesuatu yang antum tidak tahu tentang kasus, jangan ikut-ikutan. Diam aja, lebih baik kita nggak usah ikut campur. Itu sebenarnya makna umumnya hadis. Jadi kita nggak ikut-ikutan, dan saya nggak tahu. Bagaimana penurut kamu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu memang. Kalau saya ikut-ikutan, mana lebih baik, si fulan atau si fulan? Oh saya nggak tahu. Jangan tanya saya, karena saya nggak ngerti. Berapa kali kami ingatkan di majelis kami, ingat ikhwah kalau bertanya dan akhwat, jangan tanya kepada saya, bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan, tentang si fulan. Saya tidak akan jawab itu. Karena saya tidak tahu siapa dia. Walaupun misalnya tahu namanya, pernah ketemu, tapi belum kenal siapa dia. Sedangkan kita berteman 10 tahun aja belum tentu kita kenal siapa dia. Apalagi mau jelasin tentang pribadinya orang. Kecuali kita menyebutkan tentang kebaikan. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam hal-hal ya, yang kurang baik, jangan. Gak usah ikut-ikutan. Nah itu makna umumnya hadis. Kemudian hadis yang lain juga, Nabi SAW mengingatkan. Jadi maksudnya intinya hadis tadi jangan ikut-ikutan. Ya. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga hadis sahih. Jadi hadis-hadis ini yang menguatkan dari hadis yang sedang kita bahas ya. Kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan qaqita'il lailil mudlim. Segera kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah bagikan malam yang gelap gulita.
Gelap sekali, tidak nampak. Orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Tiba di pagi hari, dia mukmin, sorenya sudah kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dia tiba sore hari mukmin, tapi akhirnya sorenya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya, karena dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Hadis ini lebih merincikan hadis sebelumnya tadi ya. Mungkin antum bilang, bagaimana bisa Ustaz? Orang sore mukmin, paginya kafir. Subhanallah, satu kata bisa membuat orang kafir. Kalau dia bilang misalnya, saya murtad dari Islam, naudzubillah. Bukankah dia sudah kafir? Kan ini bahaya sekali ya. Tidak ada itu hukum ini misalnya. Membangkang dan memungkiri, memprotes syariat Allah SWT. Itu Ibnu Qayyim mengatakan bisa batal keislamannya. Banyak sekali orang bisa begitu. Berapa banyak orang begitu. Mengolok-olok. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencap orang-orang munafik di Madinah kafir karena mengolok-olok keputusan Nabi SAW. Ya. Turun ayat itu. Mereka bilang innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda aja. Ya. Maka Allah SWT turunkan aqul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pada Allah, pada ayat Rasulnya, pada ayat-ayatnya kalian bercanda? Ya. Menjadikan sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan. Maka jangan kalian minta maaf karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Itu Allah cap orang-orang munafik di Madinah seperti itu. Karena sering kali Nabi SAW kalau bicara A, pasti dibantah. Nabi ajak perang. Itu apa berperang? Itu sedekah. Apa ini? Diprotes semuanya. Kalau belum bisa lakukan, ya sudah. Jangan ikut-ikutan. Jangan protes gitu kan. Bahkan banyak orang terjerumus dalam fitnah di masa kita sekarang ini melalui handphonenya. Fitnah-fitnah terjadi. Ya. Ikut-ikutan. Padahal tidak faham gitu. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dalam sunannya bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya langsung masuk ke hadisnya karena ini sebelumnya cukup panjang sanad-sanadnya. Kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Akan datang nanti masa, kata Nabi SAW, tahun-tahun penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Kemudian beliau mengatakan, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin atau al-amin. Dan pada saat itu diberikan amanah orang-orang pengkhianat dan juga ya orang-orang yang jujur justru dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan di saat itulah para ruwaibidah berbicara. Di masa itu, para sahabat mengatakan, Qila wa mar ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-rajulu tafi fi amril ammah. Ya, siapa mereka? Orang-orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat secara umum. Gak faham, asal ngomong saja. Ya, ikut campur dalam ilmu agama, ikut campur dalam politik, ikut campur dalam ekonomi. Padahal bukan bidangnya. Karena jadi kacau semuanya. Jadi luar biasa ini ya, efeknya kepada kehidupan masyarakat tentunya. Jadi kita kembali kepada kesimpulannya tentang 3 kelompok tadi. Yang paling berat adalah orang yang jahil. Tingkatan pertama itu adalah orang yang jahil bicara tapi tanpa ilmu. Ya. Dia asal ngomong saja, tidak tahu masalah, ikut campur. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang zalim yang sengaja mendukung kezaliman. Ada orang salah, tapi dia sengaja terlibat untuk dengan lisannya, dengan pembelaannya, kemudian untuk mendukung kezaliman ini. Ini juga berat. Ini golongan yang kedua nih. Ya. Lebih berat dari yang pertama. Yang lebih berat lagi yang ketiga adalah orang yang memang sengaja memicu fitnah itu. Memang dia otaknya, dia yang memunculkan perselisihan, perdebatan, hal yang ini dia ngacokan semuanya. Maka ini orang yang paling berat tentunya ya. Seperti orang yang pengadu domba, orang yang suka menyebarin fitnah, suka ghibah dan segala macam. Nah ini semua terjerumus dalam bahasan yang sedang kita singgung ini. Tentu dalam hadis yang diangkat oleh Syekh Muhammad ini sempat disinggung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya fitnah yang tersebar di kalangan bangsa Arab, beliau mengatakan di masa sekarang adalah handphone yang disalahgunakan. Sehingga ini menjadi fitnah bagi mereka dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang berat yang dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita dari segala macam fitnah ini. Dan saya ingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian, kontrol lisan kita, kontrol selalu statement kita, ya keputusan kita. Karena selama kita belum melemparkannya ke publik, ke umum, maka masih milik kita. Sesuatu yang belum antum lempar dalam bentuk kata-kata, masih milik antum. Antum bisa telan, bisa batalin. Tapi kalau antum sudah lempar, ini menjadi bola liar yang akan bisa dikemas kemana-mana. Antum niat bela diri nih.
Kalau dasarnya orang yang menyerang antum niatnya memang mau menyerang, percuma. Antum tegakkan hujjah 1000 pun, tetap salah di mata dia. Itu susah. Kita mau bicara apapun percuma, memang kamu salah tetap aja. Dicari 1000. Lebih baik antum diam, tidak usah bicara. Ya, itu penting sekali. Jangan mudah buat status. Ya, jangan mudah memicu orang akhirnya menilai negatif, gak usah. Pikirkan baik-baik sebelum menulis, sebelum mengucapkan, ya, sebelum menyebarkan, pikir baik-baik. Manfaat atau tidak. Kalau tidak manfaat, gak usah. Ya. Dan ingat, selalu kembalikan kepada tauhid kita, teman-teman. Ingat, Allah ada. Allah itu maha kuasa. Ya, maha adil. Berat siksaannya, gitu kan. Allah maha melihat, maha mendengar. Semuanya Allah tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Kembalikan kepada itu, antum akan tenang hidupnya. Ya. Ini sudah kita singgung pada saat kisah tentang sahabat kemarin Utsman radhiyallahu anhu. Tentang masalah kezuhudan. Bagaimana seseorang itu memiliki modal terbaik keyakinannya kepada Allah SWT kalau Allah ada. Dan Allah maha kuasa untuk mengubah semua keadaan yang tadinya membuat dia tidak senang menjadi senang. Atau malah sebaliknya. Kalau dia terjerumus dalam satu hal yang salah, Allah bisa buat kesenangannya berubah menjadi kesulitan. Allahu a'lam.